guys, bertemu lagi dengan Mimin di channel Son Hafeng. Pada saat yang keren ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Iron Protector yang rilis tahun 2016 silam. Tapi sebelumnya Mimin sarankan buat kamu siapkan amunisi, cemilan, dan tisu basahnya karena film ini sangat banyak mengandung unsur keseruan, heboh, sedih, dan gergeten. Yuk capcus. Film dimulai dengan negara Cina di mana ada seorang master kungfu bernama Wu yang suka latihan dengan melakukan split kakinya sampai 90 derajat. Ini membuat dia disaksikan oleh orang-orang, terutama seorang bocah yang seperti Nobita di Doraemon itu. Tak lama setelah itu ada seorang pria yang lagi dikejar-kejar sama kelompok geng mafia namanya Gi Sanli, kita panggil saja Pak Budi, yang membuat es krim si bocah jadi jatuh dan dia pun nangis. Wu pun jadi kesel, dia samperin kelompok geng itu dan bertanya, siapa yang minjak es krimku? Mulailah Wu menghabisi mereka semua satu persatu dengan kekuatan kungfu yang dia miliki. Wu punya tonjokan dan tajongan atau tendangan yang bisa mentalin orang dalam satu kali serangan. Dan dia juga menyelipkan besi di dalam sepatunya sehingga membuat tendangannya jadi lebih kuat, ambrol. Setelah menghabisi semuanya, Pak Budi mengucapkan terima kasih dengan memberinya uang, tapi Wu pun menolaknya. Tepat setelah Wu samperin si bocah, datang sekelompok geng lainnya di mana ada pemimpin geng bernama Jiang Li, kita panggil saja Liang, yang merupakan adik seperguruan kungfu dari Wu. Wu lalu diajak Liang ke tempat markasnya di mana dia memamerkan keahliannya dengan menusuk kaleng bir sampai tembus. Ekspresi yang tercurahkan karena senang bisa bertemu lagi dengan sahabat yang sudah berpuluh-puluh tahun tak lama berjumpa. Lalu Liang bertanya kepada Li tentang guru mereka dan Wu pun menjawab kalau guru mereka sudah meninggal dengan menunjukkan abu kremasi yang dibawa selama ini. Sontak Liang pun jadi kaget dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu terlihat Wu sedang latihan yang dilihatin sama si Liang dan membuatnya jadi ingat kalau dia pernah mencuri sepatu besi milik Wu, di mana waktu itu dia dihukum dengan dikeluarin dari tempat perguruan beralasan kalau dia mau banget belajar kungfu jurus tendangan besi. Balik ke si Wu yang diajak sama si Liang ke tempat markas lainnya dan memamerkan para bawahannya yang sedang berlatih bertarung. Kemudian datang seorang pria yang pernah diselamatkan sama Wu sebelumnya, yang ternyata dia adalah bos geng mafia dari kelompok ini. Di sana Pak Budi lagi mencari orang-orang hebat dan Liang sudah menemukan beberapa orang yang lebih hebat dari bawahan biasa mereka. Setelah mengetahui kemampuan mereka, Pak Budi mau Wu bergabung juga sama geng mereka. Wu yang lagi asik main-main sama anjing pun diajak oleh si Liang ke tempat senjata-senjata rahasianya. Liang yang masih penasaran dengan jurus tendangan besi yang melegenda itu bertanya kepada Wu apakah masih ingat sama jurus itu. Wu malah menghiraukan dan berkata yang lain, membuat si Liang agak kecewa. Ketika Wu sedang berduaan dengan Pak Budi di dalam mobil, Pak Budi menyuruhnya secara pribadi untuk menjadi bodyguard pribadi anaknya karena dia suka diincar sama kelompok geng mafia lainnya. Mereka berdua kemudian datang ke tempat clubbing di mana anaknya Pak Budi bernama Faye lagi mabuk-mabukan gara-gara putus cinta. Dia diincar sama dua orang yang mau macem-macem, jadi Wu pun sontak menolongnya. Faye pun tertidur setelah dibawa sama mereka balik ke rumahnya. Keesokan harinya ketika Faye bangun, dia baru sadar kalau Wu sedang split kaki di tempatnya. Faye pun marah-marah karena Wu sudah jadi bodyguardnya, sehingga dia menyuruh Wu untuk keluar dari kamarnya. Tetapi Wu tetap berpegang teguh akan prinsipnya untuk menjalankan tugas yang diberikan Pak Budi menjadi bodyguard Faye. Pas makan siang harinya di esok hari di mana ada mbak pelayan yang menuangkan minuman dan Wu pun langsung menghentikan tindakan dia. Wu bilang ke Faye untuk taruh gelas itu karena Wu tahu bahwa minuman itu sudah kadaluarsa, yang membuat Faye jadi marah-marah dan pergi ke toilet untuk meluapkan kekesalannya.
Tapi tak lama setelah itu datang Wu ke toilet dan Faye pun jadi malu diliatin sama dia. Sebelum dia menyuruh Faye untuk menjauh dari restoran itu, Wu nggak ngasih alasan kenapa dia membawanya pergi, yang membuat Faye jadi kesel dan datang sekelompok pria yang membela dia. Setelah Faye diam-diam pergi, dia pun ditangkap sama si mbak restoran dan kawan-kawan. Yang ternyata si mbak beneran adalah seorang yang mau menyakiti Faye. Setelah menghabisi pria-pria yang merupakan kelompok Simba itu, mulailah Wu mengejar mobil dengan berlari, yang ternyata dia mempunyai kekuatan lari yang luar biasa. Setelah berhasil mengejar mobilnya dan menghabisi para preman, Wu pun akhirnya berhasil menyelamatkan Faye dari kelompok geng itu yang dipimpin sama pria bertopeng. Di malam itu Faye bertanya ke Wu bagaimana dia bisa tahu kalau mereka bukan pelayan yang asli. Dia menjawab kalau ini berkat hasil belajar kungfu. Setelah itu terlihat Wu yang lagi menyendiri, yang kepikiran sama kenangan kecilnya dulu. Pas dia ditemukan sama gurunya di atas pohon dalam keadaan terluka, si guru menyebut kalau tubuh Wu sudah unik sejak lahir, yang ternyata jantungnya bukan di sebelah kiri, melainkan di sebelah kanan. Karena ini, si guru menganggap kalau Wu memang terlahir untuk berlatih kungfu tendangan besi. Dia juga teringat pas dilatih keras sama gurunya dari fisik sampai mental, sehingga itulah kenapa Wu terus memegang prinsipnya akan kungfu. Esok harinya Wu pergi ke suatu tempat pabrik bersama Si Liang untuk dikasih lihat kalau tempat ini akan menjadi markas baru gengnya. Di kesempatan ini Wu bertanya tentang seorang pria bertopeng yang menjadi pemimpin geng yang mau menciduk Faye. Merasa ketahuan, dia pun menyuruh Wu untuk gak perlu lagi melindungi Faye. Wu pun menolak karena dia sudah diberi amanah oleh Pak Budi untuk melindungi Faye. Akhirnya Si Liang pun marah-marah sekaligus menduga kalau Wu sudah menyimpan rahasia sepatu besinya. Dan mengangkat-ngangkat lagi tentang guru mereka. Si Liang yang sudah terjebak dalam penyakit hasud pun mengajak Wu untuk bertarung, sekalian ingin melihat jurus tendangan besi yang melegenda itu. Wu yang berkomitmen dari awal pun tetap tidak mau mengeluarkan jurus tendangan besinya. Setelah Wu berhasil menghajar Si Liang, akhirnya Si Liang pun memutuskan hubungan tali persaudaraan mereka, dan mereka pun resmi menjadi musuh karena kejadian ini. Wu pun bilang ke Faye untuk menjauh dari kelompok geng itu. Oleh karena itu mereka pergi menjauh ke rumah dekat pantai sebagai tempat aman mereka. Di sana Wu menyarankan agar mereka menunggu sampai ayahnya datang, karena dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu terlihat masa lalu Si Liang yang menjadi gelandangan setelah kabur dari perguruan, di mana dia kerap sering dilukai sama sekelompok preman. Setelah menghabisi semuanya, datang si bos mafia Fu yang mendekatinya dan mengajaknya untuk bergabung dengan geng mafianya. Balik lagi ke Wu dan Faye yang menikmati waktu bersama mereka di pantai dan menggunakan kesempatan ini untuk lebih mengenal satu sama lain. Wu mengungkapkan kalau sepatu besinya berbobot 25 kg dan mengaku sudah 8 tahun memakainya sebagai bentuk pelatihan kungfu, yang membuat Faye menjadi terkagum-kagum. Tapi Wu bilang kalau sudah masuk ke 10 tahun dia akan melepaskannya. Kembali ke geng mafianya Bos Fu yang sudah berhasil menculik Pak Budi, karena ketahuan sama mereka kalau dia mau melapor polisi untuk menangkap geng Bos Fu. Si bos tahu kalau Pak Budi melakukan itu untuk balas dendam karena istrinya Pak Budi sudah dibunuh sama dia 15 tahun yang lalu. Serta itulah kenapa gengnya Bos Fu mau menculik Faye sebagai ancaman, sehingga suatu saat nanti dia bisa mengambil alih kekuasaan geng Pak Budi, kemudian menyuruh Si Liang untuk menghabisi Pak Budi. Tetapi kalau gak bisa, dia akan menyuruh orang lain yang akan menghabisi Pak Budi.
Setelah bos Fu menyuruh anak buahnya untuk mencari Wu dan Faye, akhirnya mereka berhasil menemukannya di tepi laut. Sehingga bergegaslah anak buah si Liang ke tempat Wu dan Faye. Setibanya di sana, ternyata Wu sudah menyadari kalau ini akan terjadi. Jadi dia pun cepat-cepat kabur dari mereka. Naasnya pas bertarung sama para musuh, Faye diculik. Oleh karena itu dia cepat-cepat mengikuti ke arah penculik itu ke salah satu markas si Liang. Sampainya di sana dia merasa heran kalau nggak ada seorang pun di sana. Tapi setelah bergerak beberapa langkah ke depan, ternyata ada jebakan yang udah disiapin sama gengnya di si Liang. Dan mulailah keempat anak buah si Liang bertarung dengan Wu. Karena ini 1 lawan 4, Wu menjadi keteteran melawan mereka. Sampai akhirnya dia pun ditarik sama mereka ke sebuah lubang di mana dia akan dihabisin dengan dikubur hidup-hidup. Melihat Wu disiksa, si Liang pun menjadi teringat sama kenangan masa lalu mereka. Yang waktu itu mereka selalu bersama-sama dalam meningkatkan skill kungfu mereka. Tetapi karena si Liang sudah terlanjur dipenuhi dengan amarah, dia pun nekat mengubur Wu hidup-hidup dan akan menghabisinya dengan tangan sendiri. Setelah beberapa waktu dan termotivasi akan keinginan hidup yang tinggi, Wu pun mulai bangkit dan keluar dari liang kuburnya. Tiba saatnya Wu untuk membuka sepatu besinya supaya bisa leluasa menggerakkan kakinya, bertujuan untuk balas dendam ke geng mafianya si Liang. Balas dendam Wu dimulai dengan mendobrak gerbang markas geng si Liang dengan berpenampilan yang mirip opa-opa Korea dan memakai kacamata yang hitam serta rambut yang sudah dipotong pendek. Akhirnya Wu berhasil melewati pengecekan lasernya dan ternyata di sana Wu sudah ditungguin oleh anak buahnya si Liang dan pertarungan pun dimulai. Karena sudah nggak pakai sepatu besi, tendangan-tendangan Wu jadi lebih cepat dan lebih gampang untuk melakukan tendangan terbang. Tapi ini nggak mengurangi kekuatan serangan kaki Wu, bahkan sampai besi pun penyok sama dia. Setelah menghabisi semuanya, Wu pun masuk ke ruangan selanjutnya, di mana dia sudah ditungguin sama beberapa anak buah si Liang yang lebih jago. Kali ini Wu jadi lebih serius dengan meningkatkan kekuatan kakinya untuk bisa menghabisi mereka semua, sampai akhirnya mereka pun berguguran satu persatu. Tibalah Wu di ruangan terakhir dengan Faye sama Pak Budi yang sudah disekap dan sudah ditungguin sama para petinggi geng mafia. Di sana bos Wu bertanya, "Siapa Wu ini?" Wu menjawab kalau dia cuma serigala muda yang ditinggalin sama serigala tua, dengan menunjukkan sebuah simbol di tangannya memberitahu kalau semua ini bos Wu adalah ayahnya Wu. Ini juga diketahui sama Pak Budi, di mana terlihat flashback ketika dia meninggalkan istrinya. Dia pergi menemui bos Wu di sebuah tempat di hutan. Waktu itu bos Wu menjadi buronan yang dikejar sama polisi karena sebuah skandal kasus yang besar. Tapi dia berhasil membuat polisi percaya kalau istrinya Pak Budi yang menjadi biang keladinya. Ia membuat Pak Budi jadi marah karena bos Wu sudah mengorbankan istrinya dan bertanya kenapa nggak mengorbankan dia sendiri saja. Bos Wu menjawab kalau Pak Budi udah terlalu
tahu banyak sama skandalnya. Jadi dia ketahuan dan gak akan membiarkan polisi menangkapnya. Kemudian mereka dapat laporan kalau Wu sama Faye lagi dalam masalah, yang menandakan kalau mereka berdua dulunya sudah pernah bertemu. Masalahnya adalah ada seekor serigala yang mengancam akan menggigit mereka berdua. Tetapi karena tatapan Wu yang sangat tajam, akhirnya si serigala pun jadi ketakutan meskipun Wu dianggap kuat sama bos Wu. Naasnya istrinya meninggal saat melahirkan Wu dan kemudian segalanya mulai bermasalah dalam kehidupannya. Akhirnya bos Fu pun memutuskan untuk mengorbankan anaknya sendiri di sebuah tebing dengan bilang kalau kesuksesan itu butuh pengorbanan. Sebelum dia pun dengan teganya membuang anaknya ke jurang. Namun untungnya dia selamat dengan bertemu dengan guru kungfu-nya dan juga si Liang waktu itu. Tepat sebelum dia mau ditembak, si Liang menghentikannya dengan sarung tangan besinya dan dikira sama bos Fu kalau dia sudah berkhianat. Terungkap fakta kalau si Liang sebenarnya dia mau bertarung dengan Wu yang memiliki jurus tendangan besi dan rela menjadi pengawal bos Fu dengan membalas hutang budinya. Wu pun dengan serius mengeluarkan tendangannya dan membuat tulang-tulang si Liang menjadi retak dan dia pun jatuh. Tetapi gak lama setelah itu dia pun tewas ditembak sama temannya sendiri yang membuat Wu menjadi marah besar. Dia pun mengincar si penembak itu, tetapi naasnya Wu pun terkena tembak duluan sama si penembak yang membuat dia terpental jatuh ke belakang. Namun pas si penembak mendekat untuk mengecek kondisinya tanpa diduga, Wu pun langsung mengeluarkan jurus tendangan besi itu dan membuat si penembak langsung terpental jauh dan meninggoy. Wu pun menghampiri ayahnya sambil membicarakan masalah keluarga mereka. Wu yang hampir saja menusuk ayahnya dengan tangannya, tiba-tiba Wu tersadar dan melepaskan ayahnya. Wu beralasan kalau dia nggak akan terlihat menyedihkan seperti ayahnya dan mereka berdua pun tertawa. Waktu-waktu pun berlalu dan Faye terlihat menghadiri tempat pemakaman ayahnya yang sudah meninggal karena kanker yang dia derita. Faye berjanji akan menjadi anak yang baik dan sekarang dia yakin bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara itu Wu yang lagi megang guci berisi abu milik ayahnya yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Film diakhiri dengan dia yang bilang kalau ayahnya cuma melihat kegelapan dunia selama ini, tetapi dia sendiri melihat ada sebuah harapan sebelum akhirnya membuang abu ayahnya dari tebing sebagai tanda penghormatan terakhir. Dan film pun tamat.